Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang hingga subuh ini Allah masih bangunkan kita kembali untuk menyempurnakan tugas ubudiyah kita, mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan salat subuh kita dan taklim kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, hari ini kita akan membahas secara khusus terkait dengan musibah, terkait dengan ujian dalam kehidupan kita. Ada pertanyaan, mengapa orang beriman harus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan ini bagian dari ritme kehidupan kita. Ya, mengapa orang beriman diuji dalam kehidupan? Ada satu dalil dalam Quran di surat ke-29, surat Al-Ankabut, ayat yang kedua. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka, manusia, mengira bahwa setelah mereka mengatakan kami beriman, lalu kami tidak uji mereka? Jadi dalil utama kita hari ini terkait dengan mengapa ujian itu hadir untuk orang yang beriman. Bahkan dalam surat Ali Imran ayat ke-16 ada doa yang mungkin kita baca. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Ali Imran ayat ke-16. Rabbana innana amanna. Rabb, ya Allah, kami sudah beriman kepadamu, maka ampuni kami. Rabbana innana amanna. Jadi keyakinan kita, mendeklar kita atau menyatakan kita beriman itu, dari situlah kemudian Allah pertanyakan pada ayat ini, hasiban nas, apakah manusia mengira ayutraku, mereka dibiarkan saja, ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini ayat pertanyaan buat saya dan kita semua. Jangan pernah berpikir kalau sudah beriman itu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya pertanyaan buat saya sendiri. Ya, terima kasih buat IKM dan jamaah pengurus yayasan yang di hari wafatnya istri saya kemarin, hari datang memberikan doa, dan subhanallah, pertanyaan ini sedang saya jawab dan saya nikmati. Ketika tanggal 30 Agustus jam 3:30 kami sedang qiyamul lail, baru dapat 2 rakaat, kemudian istri saya mengalami pecah pembuluh darah. Jadi baru 2 rakaat dia mengeluh kesemutan, sekujur tubuhnya kemudian lemas. Komunikasi terakhir kami ya saat itu ketika sedang qiyamul lail, kemudian merasa kesemutan, minta dibawa ke rumah sakit. 11 hari di ruang ICU, dan pada malam ke tanggal 9 jam 9 malam kemudian Allah takdirkan sempat berhenti jantungnya.
dan alhamdulillah saya mendampingi mentalkininya hingga meninggal. Ada sebuah hadis bagi para istri yang meninggal atas ridho suaminya, maka dia boleh masuk pintu surga dari mana saja. Rupanya Allah kabulkan doa istri saya, Pak. Karena saya pernah kita sedang dialog diskusi itu, Abi nanti Umi pengen duluan, karena hadis ini Umi pengen masuk surga. Subhanallah, malam itu ketika saya talkini hampir 10 menit lebih, saya rangkul, saya peluk di pelukan saya di ruang IC itu, hanya terdengar kalimat tauhid saja. Maka mudah-mudahan Allah takdirkan dalam kondisi husnul khatimah di pelukan saya sebagai suami, dan saya ridho. Subhanallah. Nah, tinggal giliran saya dan kita ini. Kalau istri, Pak, itu bisa mendapatkan surga ketika meninggal atas ridho suaminya. Nah, suami kita ini tidak tahu seperti apa ke depan. Maka ayat ini adalah pertanyaan buat saya dan kita semua, karena kita sudah ngaku orang beriman. Jadi cobaan dalam kehidupan itu ternyata adalah bagian dari sunnatullah yang pasti terjadi. Maka ujian itu sebenarnya adalah sunnatullah bagi orang yang beriman. Dan tidak hanya orang beriman, yang tidak beriman pun dapat cobaan. Tapi bedanya, kalau kita orang beriman dicoba, itu berarti ada konsekuensinya, ada nilai yang lebih di situ. Maka ikrar tadi, ya, di Ali Imran ayat ke-16, Rabbana innana amanna faghfir lana. Ya Allah, kami sudah beriman, maka ampuni kami. Ya, jadi ikrar iman itu memerlukan konsekuensi. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita kesadaran. Setelah kita beriman itu berarti harus siap menunggu ujian. Lalu pertanyaannya, mengapa harus diuji itu? Di surat ke-21 Al-Anbiya ayat 35. Inilah yang kemudian perlu saya dan kita renungi, hadirin, terkait dengan ritme siklus kehidupan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafs, semua yang bernafas itu, yang memiliki jiwa itu akan merasakan mati. Jadi kalau kemarin istri saya meninggal, maka saya pun akan menyusulnya. Kita semua akan menyusul. Tinggal nunggu giliran kapan. Pertanyaannya bukan tentang kematian, tapi siap tidaknya kita mati. Maka ayat ini renungan buat saya dan kita semua, bahwa ada akhir dari perjalanan hidup kita adalah kematian. Maka mudah-mudahan saat kematian itu datang, Allah berikan kita kemampuan untuk mempertahankan akidah. Doa yang sering saya sampaikan, tolong baca betul doa ini, hafalkan doanya, dibaca doanya, karena kita berharap kita bisa meninggal dalam kondisi yang husnul khatimah. Apa doanya? Rabbana afrih alaina sabra wattawaffana muslimin. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran dan matikan dalam kondisi beragama Islam. Masih ada hafal doa ini? Hafal nggak? Lagi hafal? Masih dibaca nggak? Dibaca ya. Kapan bacanya? Barusan terakhir kita baca. Hafalkan betul, Pak. Dibaca betul. Ya, kenapa? Semua kita akan mati, Pak. Dan justru ujian kematian itu yang paling berat. Jadi ujian kematian adalah ujian paling berat. Kenapa? Itu menandakan tentang baik buruknya kita. Maka Rasulullah SAW memberikan kepada kita informasi dan himbauan dalam sabdanya, man akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang meninggal dalam kondisi menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia berhak masuk surga.
Kelihatan gampang Pak, tapi ternyata sangat sulit. 11 hari saya dampingi istri di ruang ICU, subhanallah. Setiap hari itu ada yang 3 sampai 5 kali orang menyebut ajalnya, yang teriak-teriak. Ketika ajal justru keluarganya bingung. Ya, karena kalau rumah sakit itu biasanya, apalagi kalau dokternya tidak paham agama, dia standarnya pakai SOP, maka semua alat terpasang, tidak boleh ada deketin. Tapi qadarullah kemarin yang menangani dokternya muslim yang baik, dan saya minta catak saya di akhir hayat itu cabut semua alat itu. Ketika kata dokter, Ustaz, ini Umi ini unik, jam 9 berhenti jantungnya, ketika Ustaz datang normal kembali jantungnya, bisa bernafas kembali. Saya bilang iya, inilah cara Allah mengabulkan doanya, karena dia ingin di akhir hayatnya dalam pelukan saya. Ya, dipeluk, ditalkin Pak. Ya, maka pelajaran buat nanti kita sampaikan kepada anak. Kalau nanti kita ini sudah dalam kondisi sakaratul maut, maka kalimat yang terindah yang kita butuhkan adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan itu semua butuh kesabaran. Maka doa tadi tolong dibaca. Yang belum hafal, catat ayatnya, dihafalkan, dibaca setiap hari. Di surat ke-7 ayat 126 pada akhir, Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkan kami kesabaran dan matikan kami, wafatkan kami dalam kondisi beragama Islam. Kenapa? Allah sudah memberikan kita peringatan minimal setiap hari Jumat itu, para khatib mengingatkan kita semua. Dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali beragama Islam. Maka doa tadi saya sarankan dibaca betul, terutama bagi kita yang sudah merasa tua. Kenapa? Teorinya kan kalau sudah tua, buah itu bisa jatuh. Walaupun belum tentu ya. Kami di rumah itu merawat kakak ipar yang sudah stroke hampir 6 tahun. Ketika dibawa ke rumah saya, itu sudah hanya tertidur. Kami rawat dan sekarang sudah mulai agak berangsur membaik. Justru yang merawat yang meninggal duluan. Itulah takdir. Masya Allah ya. Maka saya bilang ke anak-anak, Umi itu kalaupun dikasih sehat, justru malah menderita. Bayangkan karena stroke di otak sebelah kiri, maka awalnya mau dioperasi, dibongkar kepalanya, saya keberatan. Maka menggunakan obat, ternyata obat itu menyerang ginjalnya, sehingga harus cuci darah. Masya Allah. Maka saya bilang anak-anak, ikhlaskan Umi, sekarang lebih tenang daripada nanti beri kesehatan, justru malah menderita. Stroke pasti karena otak kiri yang kena. Subhanallah ya. Maka pelajaran buat saya sendiri, jangan pernah tinggalkan doa tadi Pak. Ya, Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkan kesabaran dan matikan aku dalam kondisi beragama Islam Pak, berserah diri. Karena kalau selalu mati dalam kondisi kafir, na'udzubillah. Kenapa kita minta ini? Karena kita berharap nanti ketika ajal menjemput, malaikatnya datang dengan penuh kegembiraan. Bagaimana cara malaikat mencabut nyawanya? Di Quran disebutkan dalam surat ke-16 ayat 32. Ketika datang malaikat mencabut nyawa kita dalam kondisi thayyibin, dalam kondisi baik, maka malaikat datang kepada kita, salamun alaikum wa nadkhulul jannah. Selamat Bapak mau masuk surga. Ini ketika mereka datang mencabut nyawa kita ini, digambarkan misalnya dalam surat Al-Baqarah 155,
ketakutan tertinggi adalah ketika anfus, ketika sedang sakaratul maut. Maka ketika mau datang, malaikatnya datang dengan penuh kasih sayang. Itu bagi orang yang beriman, meninggal dalam kondisi thayyib, maka malaikatnya memberikan salam tadi ya, salamun alaikum wadkhulul jannah. Ya, nanti dibuka Qur'annya di rumah. Surat ke-16 ayat 32. Jadi urutannya mengapa kita perlu banyak berdoa? Di antara doa tadi kita rutin kan? Karena kita berharap nanti pada ajal menjemput, malaikatnya datang dengan penuh kegembiraan. Ya, maka saya lihat kemarin istri saya tersenyum, subhanallah. Saya jadi iri betul, Pak. Belum tentu kita nanti seperti itu. Ya, karena saya berharap, saya pastikan dia dan di atas ridho, ya saya ridho dan anak juga ridho, diperlukan dengan membaca tahlil, tauhid gitu ya. Maka terlihat tersenyum wajahnya, subhanallah. Maka janji malaikat tadi, janji Quran tadi, mudah-mudahan itu pun nanti akan kita alami. Jadi ketika nanti sudah ajal menjemput kita itu, maka malaikatnya yang mencabut nyawa karena sakitnya sakaratul maut itu sangat luar biasa. Bahkan baginda Rasulullah SAW itu merasa keberat, keringat dingin, keluar keringatnya. Tapi karena beliau orang mulia, malaikat pun menawarkan diri. Ya Rasul, kalau antum belum siap, jangan sekarang deh, minta sama Allah. Itu menandakan apa? Sakitnya yang luar biasa. Ya, maka bagi kita orang-orang beriman, mari fokus kita hidupnya, pertahankan keimanan, karena pada ujung akhir hayat kita akan mati semua, dan ketika kematian itu pintu kebaikan dan keburukan sedang terjadi. Iblis itu menggoda manusia, justru godaan terberatnya malah ketika sedang sakaratul maut. Maka banyak orang yang dia muslim tapi pada ujung hayatnya dia kafir. Auzubillah. Ada tokoh Indonesia dulu yang pernah memporak-porandakan Islam di Indonesia, namanya Abdur Rauf. Abdur Rauf ini adalah nama lain, nama Islam dari Snok Hogronje, misionaris Belanda yang berhasil memecah belah umat Islam Indonesia saat itu, belum Indonesia ya, belum merdeka. Snok Hogronje itu, Abdur Rauf ini menikah dengan putri Kiai di Garut, memiliki 3 putra, tapi matinya dalam kondisi Katolik di Belanda. Karena dia masuk Islam bukan untuk diamalkan, tapi untuk melemahkan Islam di Nusantara. Maka terakhir Islam di Aceh yang runtuh, karena dia punya keyakinan bahwa bagaimana meruntuhkan Islam, maka dia belajar agama, Pak. Seluruhnya hafal Quran, hafal banyak hadis, pintar bahasa Arab, karena 10 tahun tinggal di Mekah mempelajari agama. Tapi dia belajar agama bukan diamalkan, tapi untuk melemahkan Islam Nusantara saat itu, sehingga dia mati dalam kondisi kafir. Walaupun dia belajar agama, bahkan hafal Quran, Pak. Ya, hafal Quran, hafal hadis. Baik, nah karena kita akan mati, Allah menyambungkannya dalam beberapa tafsir nih, misalnya tafsir ditulis oleh Syekh Dr. Salih Abdullah bin Humaid, beliau di Imam Masjidil Haram. Beliau menafsirkan ayat tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa akan merasakan mati, ini terpisahnya dari jasad. Kita perlu belajar, Pak. Ada alamatul maut, ada tanda-tanda kematian. Kalau kita sering mendampingi orang yang sedang meninggal, biasanya ada alamatul maut. Ya, yang sering terlihat baik dari fisiknya, ini kebiasaannya, biasanya ketika mata ini sudah mulai fokus, tidak pandangannya sudah kabur, naik turun gitu ya. Jadi selama 11 hari saya banyak belajar juga. Ketika saya talqini keluar air mata, dan terakhir memang ketika malam itu setelah dinyatakan jantung berhenti dan naik kembali jantungnya, saya melihat memang itulah tanda-tanda akhir sakaratul mautnya tiba. Maka dalam Quran disebutkan waqila man araq, ketika nyawa sudah sampai kerongkongan,
maka diperlihatkanlah dunia lain ketakutan yang sangat luar biasa. Ya, maka mari kita imani, yakini bahwa ada ujung kematian, dan kita berharap ujung kematian itu dalam kondisi yang husnul khatimah. Maka dari doanya dibaca dan kita perbaiki kehidupan kita. Yang kedua, wa nabluwakum bisyarri wal khairi. Kata beliau, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Selalu ada pasangan, buruk, baik, senang, susah. Inilah yang dimaksud dengan wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Fitnah itu dalam bahasa Quran disebut dengan cobaan. Bukan fitnah dalam bahasa Indonesia, bedanya. Yang ketiga, wa ilaina turja'un, dan kepada kami dikembalikan. Artinya nanti ada pertanggungjawaban, Pak. Maka banyak orang yang kemudian mempertahankan mati-matian urusan dunianya, dia lupa nanti di akhirat dipertanggungjawabkan. Kalau perlu membunuh-bunuh orang untuk mempertahankan kekuasaannya, untuk mempertahankan keburukannya, na'udzubillah. Kita saksikan hari ini banyak orang yang begitu bangganya dengan dunia. Dia digugat kanan kiri, dia merasa benar. Nanti kalau mati juga ketahuan, akan mati juga ujungnya. Baik, jadi proses kehidupan kita itu ada 3S. Semua makhluk hidup akan mengalami kematian. Selama hidup akan diuji dengan keburukan dan kebaikan. Semua manusia akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau kita lihat proses kehidupan kita itu diingat oleh Allah, karena kita hidup harus siap mati, Pak. Maka jangan pernah takut pada kematian. Yang kita takuti justru malah apa yang kita bawa menghadap Allah dengan kematian itu. Maka coba diingatkan oleh Allah dalam Quran surat 59 ayat 18, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Apa yang sudah kalian bawa bekal, Masya Allah ya. Maka semangati mari agar kita yakin nanti pada ujung akhir hayat kita itu Allah berikan kita kebaikan, meninggal dalam kondisi yang husnul khatimah, bukan sebaliknya, su'ul, na'udzubillah. Baik, jadi cobaan yang akan kita hadapi itu ada dua, syarri wal khairi, keburukan dan kebaikan. Keburukan itu apa? Semua hal yang tidak kita sukai, sakit, ekonominya kacau misalnya, anak pada susah diatur, itu semua hal buruk. Tapi kebaikan kadang-kadang kita lupa. Sehat, maka Rasul berkata kepada kita semua, nikmatani makhbunun katsiran minan nas. Ada dua nikmat Bapak Ibu yang seringkali membuat manusia lalai. Yang pertama as-sehat, yang kedua wal farah. Nikmat sehat dan waktu luang, Pak. Maka di antara cobaan kebaikan itu sehat, kamu pernah sakit tapi tidak sholat, na'udzubillah. Sehat tapi tidak pernah ke masjid, padahal bisa dan kuat. Nanti menyesalnya kalau sudah meninggal, Pak, ya Allah, rumah nggak jauh dari masjid, boro-boro masuk masjid. Ada adzan subuh-subuh saja, panggilannya as-salatu khairum minan naum, dibalik naum bi khair is-shalah. Jadi kalau panggilan sholat baru tidur, dibalik tidur lebih baik dari sholat, na'udzubillah. Maka bagi kita yang masih bisa dengar adzan, apalagi subuh-subuh ini, jangan biarkan adzan itu hanya berkumandang dan kita tidak penuh. Na'udzubillah. Nanti kalau sudah meninggal baru berasa, Pak. Ya, jadi cobaan tadi, kesenangan itu juga cobaan. Ekonominya bagus, punya jabatan, punya uang banyak, itu juga cobaan ternyata. Ya, jadi cobaan dalam kehidupan itu punya kategori keburukan dan kebaikan. Nah tadi yang kadang-kadang kalau ujian kebaikan kita sering gagal, Pak. Sehat tadi misalnya, waktu luang misalnya, ya waktu luang ini biarkan, ya leha-leha di rumah, ngabisin scroll apa namanya, media sosialnya kuat, giliran baca Quran
baru ta'awuz sekaligus ngantuk. Gitu ya. Alhamdulillah ya. Baik, karena cobaan ini ada dua tadi, maka mari kita perenungi. Apa sih hikmah di balik cobaan itu buat kita orang beriman? Ada tiga, Pak. Ya, bisa dilihat di surat Muhammad, surat ke-47 ayat 31. Alhamdulillah. Baik, pada ayat ini ada tiga hikmah, ada tiga pelajaran yang bisa kita ambil mengapa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat Muhammad surat ke-47 ayat 31. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwanakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum." Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui mana orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ikhwalmu. Maka dari ayat ini kita bisa ambil bahwa ada tiga hal yang mengapa Allah uji kita. Jadi ujian bagi kita manusia itu untuk menguji tiga kadar, Pak. Satu, kadar keimanan, hatta na'lamal mujahidina minkum. Jadi ujian yang kita terima ini menguji kadar keimanan. Maka subhanallah, banyaklah berdoa pada Allah, mudah-mudahan ketika ujian itu datang, iman kita masih teguh, Pak. Apa doa perlu kita baca? Satu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Masih hafal doanya? Dibaca enggak? Baca lah ya. Bareng-bareng barusan kita baca. Hafalkan betul, Pak. Baca betul. Kenapa? Karena Allah sudah pastikan kita pasti mengalami ujian, pasti mengalami cobaan. Bahkan itu sebuah keniscayaan karena sunnatullah. Maka ketika ujian itu datang, Allah sedang menguji pertama, hatta na'lamal mujahidina minkum, untuk menguji kadar kesungguhan kita, kadar keimanan kita. Maka ada yang diuji kemudian makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan kita ketika ujian itu datang, Allah tetapkan iman Islam kita di dada kita. Tadi ya doanya diantaranya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Masih ingat doanya di mana itu? Surat Ali Imran, surat ketiga ayat yang ke-8. Kenapa perlu dibaca? Karena kita manusia pasti akan mengalami cobaan dalam kehidupan, dan cobaan itu adalah sunnatullah. Ternyata cobaan itu untuk menguji kadar keimanan. Tadi ya, hatta na'lamal mujahidina minkum, untuk mengetahui kadar keimanan kita. Ya, tadi di awal di surat Al-Kabut kita sudah bahas, hasiban nas, apakah manusia itu mengira bahwa ketika mengucapkan amanna wa hum la yuftanun, dan tidak diuji oleh Allah, ya, maka akhirnya kita harus berpikir bahwa setelah kita beriman, tugas kita mempertahankan keimanan kita ini, karena kita akan diuji oleh Allah kadar iman kita, Bapak Ibu. Maka di antara doa tadi dalam surat Al-Imran ayat 8 juga dibaca. Kemudian di surat Al-Kahfi ayat 10 juga perlu dibaca. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi yang pertama, qalbu, qulub, syadrun, tempat dada ini, Rabbana la tuzigh qulubana, karena iman itu bersemayam di dalam qalb kita. Jangan sampai dia pergi, Pak, nauzubillah. Ya, apalagi generasi hari ini, ya, saya menghadapi luar biasa. Justru anak saya kuliah di psikologi yang pertanyaan sangat kritis, luar biasa. Di malam jenazah uminya masuk ke rumah,
Dia bertanya, Abi sudah berdoa belum? Kenapa Allah nggak kabulkan doa Abi? Kan Abi doanya Umi sehat. Ternyata Umi pulang sudah meninggal. Berarti Allah nggak kabulkan doa Abi. Yang kedua pertanyaannya, Abi, di rumah sakit itu banyak orang pinter, banyak dokter. Kenapa tidak bisa menyelamatkan nyawa Umi? Masya Allah ya. Pertanyaan kritis. Maka beberapa hari setelah itu, anak-anak saya kadang ngajak diskusi malam sampai jam 1:30 malam, saya ladenin mereka. Kenapa? Karena mereka sedang kritis bertanya, subhanallah, ini ya generasi hari ini. Kalau saya tidak jawab bahaya. Maka kadang sampai 1:30 malam saya ladenin mereka diskusi. Ya, pertama, kenapa doa itu kata dia tidak dikabulkan? Sebenarnya Allah itu pasti mengabulkan doa orang beriman. Hanya dengan 3 termin, dengan 3 cara dikabulkan. Pertama, dikabulkan di dunia langsung. Yang kedua, ditangguhkan nanti di akhirat menjadi ladang pahala. Yang ketiga, dijauhkan dari mara bahaya. Jadi pastikan semua doa kita pasti dikabulkan Allah. Tentu tidak mudah menjelaskan anak yang sedang emosi tadi. Maka tetangga khawatir nanti gimana anak ini, Masya Allah. Saya bilang kami sedang praktek ilmu. Maka tadi pentingnya iman itu untuk bisa menetralisir ketika sedang punya problem. Masya Allah. Maka tadi doanya perlu dibaca betul, diulang-ulang. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Karena memang ternyata cobaan itu sebuah kepastian, dan hikmah di balik cobaan itu justru malah menguji kadar iman. Maka tadi hatta na'lamal mujahidina minkum, udah menguji kadar iman kita, maka pastikan kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala minimal 2 doa tadi yang ada dalam Quran. Pertama di surat Ali Imran ayat ke-8, yang kedua di surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-10. Hafalkan doa ini Bapak Ibu dan praktekkan minimal setiap habis sholat kita. Kenapa? Karena kita berharap saat ujian datang, ingat ya, ujian itu ada 2 kategori, keburukan dan kebaikan. Jangan salah, ketika Bapak sehat, di rumah tenang, nyaman, itu bukan ujian. Di rumah tidurnya nyenyak, itu juga ujian. Saking nyenyaknya adzan subuh nggak kedengeran, itu juga cobaan. Padahal dulu waktu baru nikah, tinggal di kontrakan, pakai kipas angin, bangunnya nggak pernah kesiangan. Kenapa? Panas. Insya Allah ya. Begitu sudah punya, Allah berikan nikmat yang banyak, kasur yang empuk, AC yang dingin, subuhnya kesiangan. Nauzubillah, ini cobaan Pak. Maka jangan sampai terlena gitu ya. Kadang-kadang kalau diuji keburukan kita bisa sukses. Ya, tapi kalau sudah sukses, baik dunianya seringkali terlupakan dan terlena. Nauzubillah. Baik, itu yang pertama, menguji kadar keimanan. Maka pastikan jangan sampai iman kita tergelincir keluar dari dada kita. Sudah banyak kasus dan sudah banyak contoh. Bahkan ada orang yang pulang dari umroh itu, pulang ke Indonesia, hatinya gelisah, akhirnya masuk agama lain. Auzubillah. Maka tadi doanya minta pertama imannya tetap dalam qalbu dan dikuatkan dalam rosyad. Ya, kita sering bahas ya, qalbu kita ini ada berapa lapisan. Lapisan terluar namanya sadrun, tempatnya merasakan. Maka kita sering gelisah, sering galau, itu karena dada qalbu kita yang paling luar namanya sadrun. Maka apa doa Nabi Musa? Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu karena qalbu kita yang paling luar namanya sadrun, tempatnya merasakan. Disitulah kenapa kita sering gelisah, disitulah kenapa kita sering galau.
Istilah kenapa orang banyak stres. Maka tadi doa Nabi Musa dihafalkan juga ketika mengalami problem dalam kehidupannya. Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Lapang dada maknanya ketika punya problem, tenang hatinya, tenang pikirannya, ya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apalagi bapak nih, kita para orang tua minta lapang dada, minta nanti kalau kita nasihat analnya bisa didengerin, maka baca doa tadi. Masih ingat di mana doa tadi adanya? Ada yang hafal tadi doanya? Hafal ya. Tapi di mana letak doanya tadi? Biar dicatat lagi ya. Catat dan pastikan doa-doa tadi kita baca. Ya, surat ke-20, surat Toha ayat 25 sampai 28. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah lisanku ini, dan membuat mereka mengerti apa yang kita ucapkan. Jadi kalau di rumah anaknya susah dinasihati, maka baca doa ini. Jadi kadar pertama tadi menguji kadar keimanan, jangan sampai iman keluar dari qalbu kita. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin, menguji kadar kesabaran. Wassabirin, ini yang berat. Maka tadi sampai tidak ada batas kesabaran kecuali ajal menjemput. Tadi ya doanya dalam surat Al-A'raf ayat 126 tadi ya. Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Tapi kalau kita sudah menghadapi masalah dan pengen sabar, maka doanya ditambah. Rabbana afrih alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Masih ingat doa ini? Doa ini dibaca Nabi Daud alaihissalam ketika sedang kondisi berkecamuk perang antara tentara Talut dengan Jalut. Ya, di dalamnya ada Nabi Daud alaihissalam belum baca doa ini. Rabbana afrih alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berikan kami kesabaran, berikan kami ketenangan, dan berikan kami kemenangan. Nah, doa ini kalau kita baca dalam kehidupan kita yang mungkin sedang banyak masalah, yang mungkin sedang banyak problem, karena cobaan kedua adalah menguji kadar kesabaran, maka boleh dibaca. Ya, catat ayatnya Bapak Ibu, biar nanti di rumah dibaca ulang Qur'annya. Di surat kedua Al-Baqarah ayat 250. Rabbana afrih alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Teks ayat ini doa Nabi Daud dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 250. Doanya minta sabar, minta diberikan kekuatan, minta diberikan kemenangan. Maka kalau doa ini kita baca dalam konteks kehidupan kita, kalau sedang punya masalah, kita minta sabar, kedua minta kuat menghadapi masalah itu, yang ketiga minta solusi dari masalah yang kita hadapi. Tadi ya, kadar kesabaran yang diuji, Pak. Yang ketiga, ujian yang kita terima itu menguji kadar etika, kadar moral, kadar perilaku kita. Akhbarakum itu menguji kadar al-ikhwal kita. Karena tidak sedikit orang yang ketika diuji itu akhirnya sedih berlebihan, sampai merontak, bahkan sampai na'udzubillah menyalahkan Tuhannya sendiri. Na'udzubillah. Ya, dicoba misalnya, kenapa sih harus aku yang mengalami ini, bukan orang lain misalnya, padahal ada takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang yang ketika sedang punya problem, sedang punya masalah itu justru menyalahkan kanan kirinya, meninggal karena kecelakaan, yang dicari, yang disalahkan orang lain, bukan pasrah pada Allah.
Maka ketika sedang menghadapi masalah, kalimat yang terbaik yang keluar dari lisan kita apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi ketika sedang sakit, ketika sedang dalam kondisi galau, apapun itu, kalimat terbaik sesuai dengan tuntunan Quran adalah kalimat yang indah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Di surat apa itu? Al-Baqarah ayat 156. Karena ini menjelaskan ayat sebelumnya, Al-Baqarah 155. Jadi ayat tadi bukan ayat orang meninggal saja, Pak. Ya, maka DKM perlu direvisi nanti kalau mengumumkan meninggal. Kan seringkali gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Hati-hati. Seolah terjemahan innalillahi itu telah berpulang ke rahmatullah. Padahal terjemahannya innalillah, sesungguhnya semua datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Maka yang benar ketika mengumumkan orang meninggal itu baca bismillah boleh, baca salam boleh. Ya, kalau mau dibaca ayat tadi dijelasin. Ya, kalau mau dijelasin, ya ditambahin misalnya kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua akan mengalami kematian. Allah berfirman inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Telah berpulang. Nah, baru tadi terjemah dibacakan, baru telah meninggal dunia. Jadi ada jeda ya, jangan sampai terjemah seolah-olah innalillahi itu telah berpulang ke rahmatullah. Padahal kalimat ini untuk semua musibah, dari rasa takut yang datang, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, semua musibah itu tidak hanya orang meninggal. Ya, termasuk kecelakaan. Yang pertama diucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tuntunan Quran ya, Al-Baqarah 155 dan 156. Baik, masih panjang tetapi saya ingin simpulkan begini, bahwa mengapa orang beriman diuji oleh Allah dalam kehidupan, Bapak Ibu? Karena dalam surat ke-29 Al-Ankabut Allah sudah ingatkan kita, ahasibanas, hai manusia, apa kamu mengira kalau kamu sudah mengatakan beriman tidak diuji? Itu artinya ketika kita ikrar beriman pada Allah, maka kita harus siap menerima ujian. Untuk apa ujian bagi kita orang beriman? Pertama, hatta na'lamal mujahidina minkum, menguji kadar keimanan. Yang kedua, wasabirin, menguji kadar kesabaran. Yang ketiga, akhbarakum, menguji kadar etika dalam menghadapi ujian. Para bapak, ini para suami yang masih ada istri di rumah, saya sedang belajar betapa indahnya hari-hari bersama istri itu yang sekarang tinggal kenangan buat saya. Dan jangan pernah menyanyiakan istri di rumah, Pak. Saya sampaikan pada saya diskusi beberapa malam lalu. Nah, kamu pernah nggak melihat Abi marah sama Umi sampai bentak-bentak? Tidak pernah. Kata anak saya yang paling besar, saya tahu kalau Abi lagi marah. Apa? Kata dia, kalau Abi lagi diam, berarti Abi lagi marah. Dan saya pastikan konfirmasi ke anak saya, iya, selama 27 tahun menikah, jangankan main kasar fisik, bentak pun belum pernah. Alhamdulillah. Jadi kalau saya lagi marah, Pak, saya diam. Istri saya kalau tahu saya diam lagi marah, dia nangis. Ngelihat dia nangis, hilang marah saya. Jadi anak saya yang bersaksi, kata dia, iya saya tahu kalau lagi marah kayak apa gitu. Hanya diam. Itu artinya, Pak, berasa betul sudah tanggal 9, sekarang sudah tanggal 21. Sekian hari meninggal, itu masih belum berasa, masih rasanya saya melihat istri saya masih ada. Masih belum berasa. Itulah Masya Allah ya, maka jangan sia-siakan yang punya istri. Tugas istri sangat berat, Masya Allah di rumah. Saya sedang belajar menjadi Abi plus Umi, menjadi suami plus istri. Masya Allah. Saya bayangin, ya Allah, yang punya istri ya, jangan sia-siakan. Jangan dimarahin Pak istri di rumah, Pak. Kalaupun dia lagi ngomel, dengerin.
Saya kalau istri saya ngomel, saya liatin, saya pandangin, kadang saya peluk. Kamu hebat, terusin marahnya. Masya Allah ya. Kenapa? Saya tahu itu bagian dari terapi. Walaupun kadang-kadang dia sewot, oh lagi marah malah diledekin, gitu ya. Enggak, saya tidak ngeledekin, saya hanya menguatkan kamu. Marahnya jangan sampai berlebihan. Karena kalau lagi marah biasanya emosi lepas kontrol, ngomelin anaknya. Kalau ngomelin bener boleh. Misalnya, kamu dasar anak rajin sih, kamu dasar anak soleh, boleh. Tapi kalau kamu dasar kamu anak yang misalnya BODOH, oh jangan. Cabut itu pernyataan langsung, itu doa ya. Bapak Ibu, ini pengalaman saya, mudah-mudahan yang masih punya istri di rumah, rawat dengan baik istrinya, jangan sia-siakan, jangan dimarahin, gitu Pak. Saya sedang alami bagaimana beratnya cobaan, dan subhanallah saya berdoa mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam saya dan keluarga dan kita semua, ya, termasuk yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala iman Islamnya hingga akhir hayat. Dan tadi ya doa-doa yang tadi kita bahas, tolong dibaca, dihafalkan. Ini amal soleh kita bersama. Dan kita berharap nanti kita ketemu Pak di surganya Allah. Ya, ketemu teman-teman di Alinda, Al-Muhajirin, Insya Allah ya. Nanti kita punya coupling berbeda, tapi di satu surga. Amin ya. Insya Allah itu harapan kita. Maka harapan itu harus dipenuhi dengan usaha. Ya, orang masuk ke neraka aja biayanya besar Pak. Ya, yang surga yang kadang-kadang gratis, murah, itu diabaikan. Alhamdulillah ya. Ayo semangati, ya, saling menyemangati. Dan terima kasih sekali lagi Yayasan dan DKM yang berikan dukungan support kepada saya dan kami keluarga dari sakit hingga meninggal istri saya, dan kami doakan mudah-mudahan semua jamaah di sini yang ikut mendoakan juga Allah ampuni dosa-dosanya, diberi keberkahan dalam kehidupannya, dan kita semua menjadi komunitas orang-orang soleh yang sampai pada akhir hayat kita dalam kondisi yang muslim, mukmin dan muttaqin. Dari doanya lupa ya, Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkan kesabaran dan wafatkan dalam kondisi beragama Islam. Baik, demikian yang kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan kita semua. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Udah pas ya? Oke, pas lah, alhamdulillah. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.